Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani akan membagikan tutorial cara ngikat grip. Jadi banyak buat teman-teman yang menanyakan caranya ngikat selang grip, karena di konten bocah belajar tani tentang pemasangan sprinkle itu tidak terlihat ada ikatan pada selang gripnya. Bagaimana caranya dan supaya anti gagal, anti lepas, kita akan bagikan tutorialnya. Nah, kita jelaskan dulu, ini selang grip 3/4 inci yang tebalnya 15 mikron. Dan buat teman-teman yang menanyakan juga belinya di mana, ini kalau nggak salah mereknya Bangau. Ini per 200 meter, saya juga tidak salah, mungkin tidak salah juga, harganya 150.000 per 200 meter guys. Nanti kita akan cantumkan nomor teleponnya yang jual ini. Beliau bisa jual juga online, COD maupun via transfer. Nanti kita cantumkan, karena bocah belajar tani tidak beli di online shop, melainkan ini langsung ke tokonya guys. Walaupun tokonya itu juga punya toko online, tapi ini langsung bypass by phone. Jadi kita WA. Oke, sedikit kita jelaskan apa saja yang diperlukan. Otomatis ini grip ini guys. Jadi kalau bocah belajar tani menggunakan gripnya itu per 3 meter kita ada mata sprinkle. Jadi ini kita potongin 3 meter. Terus kemudian di ujungnya ini kita kasih sambungannya. Contohnya seperti ini ada sambungan seperti ini nantinya. Nah, terus kemudian ini yang peralonnya ini yang pakai ujung grip, pakai ujung sprinklenya. Kemudian di bawah ini modelnya ada yang menggunakan T, ada yang menggunakan L. Jadi yang T ini otomatis di sambungan tengah. Tapi kalau yang di ujung, paling ujung-ujung itu otomatis menggunakan tipe yang L. Ini 3/4 semua guys. Ini 3/4 semua. Yang membedakan hanya di sini guys. Ini soknya 3/4. Tapi yang di ujung ini dratnya 1/2 inci. Jadi belinya sok drat 3/4 kali 1/2. Ini termasuknya pakainya over shock atau pakainya reducer. Jadi memperkecil. Shocknya yang nggak ada dratnya 3/4. Ini 3/4. Kemudian yang ujungnya ini 1/2 in. Dan mohon maaf, bocah belajar ini menggunakan kamera depan, jadi kemungkinan nanti videonya terbalik. Tidak masalah, yang penting teman-teman tahu apa saja. Ini tingginya 80 guys. Jadi rekomendasi buat daerah yang memang anginnya agak kencang. Kalau untuk bawang merah ternyata kalau kita menggunakan jarak 3 meter, ini kita bisa gunakan 50 cm saja cukup guys. 50 cm saja cukup, tidak harus 80. Karena kemarin kita asumsinya pembagian 80 itu jika pipa 4 meter yang dari pabrikan, kita kalau potong 80 kan bisa jadi 5 guys. Nah, kalau kita bikin 50 berarti kita bisa jadikan 10 tiap satu batang pipa ini. Kita sebut pipa karena kalau paralon itu merek guys. Ini pipa PVC. Oke, bagaimana cara nyambungnya dan apa saja? Ini tadi ya guys. Ini yang di shock, yang ada sprinklenya. Kemudian ada T, juga sebenarnya harusnya ada L. Terus ini kemudian ada peralon sambungan yang ukurannya ini sama. Ini hasil potongan juga yang pendek ini. Kemudian kita pakai gas torch. Ini gas torch, ini yang anggap sajalah ini korek apinya guys. Atau ini sebenarnya bisa dibakar pakai apapun nanti, yang penting ini api. Kemudian, nah ini kuncinya guys.
kuncinya ini sebenarnya sok sambung. Sok sambung yang biasa kita untuk nyambung pipa. Nah, ini kita nyambung pipa. Ini kan awalnya panjang. Ini kita belah jadikan 2. Sok yang sambung bolak-balik itu loh. Untuk nyambung pipa antara pipa ini dengan pipa ini. Seperti ini. Tapi ini kita potong menjadi 2 bagian. Karena biar irit. Kalaupun tidak menggunakan sok sambung, bisa gunakan yang model T begini, kita potongin jadi 3. Jadi kita potong di sini, dan potong di sini. Potong di sini. Jadi fungsinya yang kita gunakan adalah soknya ini, guys. Supaya nanti bisa untuk ngunci selang grip. Ini loh soknya ini yang kita gunakan. Nah, kemudian caranya seperti apa? Oke guys ya, ini udah dijelaskan ya. Ini sok sambung. Tapi kita potong jadi 2. Seperti ini. Nah, ini kan presisi banget guys. Jadi tidak mungkin nanti bisa dimasukin. Nah, ini ada caranya kenapa kita bawa guard stud. Kemudian cara yang paling utama ini kita masukkan di sini. Yang sok tadi yang bekas kita potong itu kita masukkan selang gripnya. Awas, perhatikan ini guys. Kita masukkan seperti ini. Nah, ukur jarak kira-kira nanti mau ditancapkan, mau diikatnya seberapa panjang. Oke, kemudian ini kan seperti ini. Kita buka ke sini. Kita buka seperti ini. Nah, seperti ini di dalamnya. Nah, ini kalau kita langsung masukkan seperti ini sama-sama 3/4. Nah, ini kan seperti ini guys, jadinya nanti. Nah, kita masukkan. Kemudian ini penguncinya pakai ini guys nanti. Kita pengunci pakai ini. Ini tidak masuk guys. Tidak bisa masuk karena ini dengan ininya presisi banget. Jadi kalau kita tambahkan 15 mikron di sini dia tidak masuk. Apalagi 15 mikronnya keliling. Dipastikan tidak bisa masuk. Nah, caranya seperti ini. Ini tetap kita biarkan seperti ini. Kemudian, nah ini coba kita tundukkan seperti ini guys. Oke. Kemudian ini kita gunakan gas stud. Kita bawa T seperti ini juga. Ini yang sok sambungnya. Kita bakar dulu. Kita bakar yang ini ujungnya. Nah. Kita sambil pastikan kalau ini sudah lembek. Nah, ini sudah lembek guys ya. Kemudian kita masukkan sini dulu. Nah, kita goyang-goyang guys. Nah. Ini jadinya agak tirus guys. Nah, agak tirus. Kemudian kita hangatin lagi. Dan jangan terlalu lembek kalau ini guys. Nah, sudah begini. Kita tirusin lagi dikit agar tidak terlalu lembek. Kemudian setelah seperti ini, kita masukkan sini guys. Oke, lalu kita dorong pakai yang ini. Nah, ternyata kurang lembek guys, kita bakar lagi. Kita ulang prosesnya. Oke, kita masukin selang gripnya. Lalu kita dorong. Maka dia akan masuk mengunci ini dan kuat sekali guys. Nah, dia sampai tembus ke sini. Hasilnya ini pipa yang sambungannya sampai sini loh guys. Dia bisa dan ini kuat sekali. Tidak akan lepas guys.
Kalaupun kita mau ganti selang dripnya, ini masih bisa digunakan tanpa lagi kita proses bakar. Seperti ini, kita copot seperti ini bisa, guys. Nah, ini modelnya sih. Jadi modelnya itu seperti ada ini hanya untuk contoh, guys. Ini bakarnya tadi terlalu. Ini dia seperti ada lekukan di sini. Ini kalau kita coba masukin lagi, set. Ini sangat kencang dan tidak melukai daripada selang dripnya. Oke, seperti itu buat teman-teman cara bikin. Nah, terus kemudian cara pasangnya lagi gimana? Nih, ini kan di tiangnya nih, guys. Oke, kita berdiriin, guys, supaya kelihatan. Nah, ini kan seperti ini. Kemudian kita pasang T. Dan ini masuknya di sini, guys. Nah, ini nanti berdiri seperti ini. Nah, dan ini seterusnya, guys. Dan seterusnya. Jaminan tidak lepas kalau hanya menggunakan pompa Alcon. Dan sekencang apapun Alconnya tidak melepas ini, tapi akan bikin selang dripnya pecah. Gitu ya. Jadi kekuatan sambungan ini sudah dipastikan di atas kekuatan daripada selang dripnya. Kalau sampai bisa membuat ini lepas, otomatis sebelum ini lepas, ini sudah pecah duluan. Dan juga kita memanfaatkan daya dorong dari tekanan pada selang drip ini. Jika kita pasang di lahan, kita kasih tiang 1, tiang 2. Jika ini terisi air, dia itu akan kaku, guys. Jadi tidak bisa mendorong ini bergerak. Karena yang ini tetap akan diam, yang bergerak yang ini. Jadi ini akan semakin kuat mengunci di sini. Jika itu ada tekanan dari dalam pipanya, otomatis ini akan semakin kuat. Seperti itu buat teman-teman, ini sekedar tutorial cara ngikat. Dan ini kalau kita memang bikin tutorialnya pelan-pelan, jika sudah 1 kali saja bikinnya sukses, maka nanti cepat sekali, guys. Seperti itu. Oke, nanti kalau misal masih ada yang minta diulang, kita ulang lagi. Biar banyak juga videonya Bocah Belajar Tani. Nah, saat ini Bocah Belajar ini ada di gudang Bocah Belajar Tani yang ini yang untuk kebutuhan benih sendiri, guys. Karena yang untuk buat teman-teman semua itu ada di gudang Bocah Belajar Tani yang ada di Nganjuk. Oke, kita spill sedikit, guys. Ini benih yang rencana kita akan tanam di bulan 11, guys. Ini rencana ditanam di bulan 11. Dan ini bukan tajuk yang ini, guys. Yang ini bukan tajuk. Dan yang di atas itu tajuk. Kemudian ada salah satu lagi ini yang juga akan rencana ditanam di bulan 11. Ukurannya, guys, ini loh, tak benihkan seukuran seperti ini. Dan warnanya memang merah sekali. Karena ini bukan tajuk. Ukuran seperti ini tetap akan saya tanam lagi. Nah, ini rata-rata kalau yang ukuran segini setiap 4 biji itu hampir 1 on. Jadi rata-rata 4 sampai 5 biji itu 1 on, guys. Ini bawang ini. Banus Ngadipuro. Banus Ngadipuro. Dan ini masih banyak yang belum diikat karena kesibukan Bocah Belajar Tani. Kalau di wilayah Tuban itu memang untuk yang ikat bawang ini tidak ada, guys. Kalau nggak kita ikat sendiri dan timnya Bocah Belajar Tani, tidak ada pekerja yang ngikat. Kecuali kalau kita bawa ke Nganjuk untuk proses ikatnya. Jadi buat teman-teman yang
ada di sekitaran Kabupaten Tuban, Lamongan, yang ingin sepil tempat bocah belajar tani, monggo. Ini sudah ada yang siap, tapi rencana ini akan ditanam di bulan 11. Kalau yang ini Labuan 3 Nganjuk. Labuan 3 Nganjuk kita tanam dengan proses peges sedikit, potong sedikit. Ini tumbuh 7 hari. Memang agak lambat, tapi memang sengaja guys. Ini bocah belajar tani nyari yang agak tumbuhnya lambat. Karena ini cuacanya panas sekali di sini. Jadi dia tumbuhnya agak telat pada tunas daunnya, tapi untuk akarnya cepat. Akarnya 3 hari sudah panjang. Dan besok bocah belajar tani akan perjalanan ke Jawa Tengah, ke Ngawi, Klaten, Karanganyar, dan juga ada teman-teman sebagian yang dari Blora. Ini bisa jumpa di sana. Termasuk juga nanti itu ke Sragen. Ini siang ini bocah belajar tani berangkat menuju Jawa Tengah. Nah, ini ada poskonya di sini, dan di situ masih asri sawah-sawah, guys. Tepat di belakang gudang bocah belajar tani ini sawah. Dan ini yang dulu rencana bikin greenhouse belum dikasih atap. Oke, seperti itu. Semoga ini informasi bermanfaat. Dan mohon maaf bila mana ada kata yang salah. Bocah belajar tani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.